Mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema pada zaman akhir, Ibrani 9 ayat 25. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Pernahkah saudara menunggu sesuatu begitu lama hingga rasanya seperti tidak akan pernah tiba? Begitulah perasaan orang-orang kudus di Perjanjian Lama yang menanti-nantikan Mesias. Mereka hidup dalam bayangan mengharapkan datangnya terang yang sesungguhnya. Penulis Ibrani menggunakan logika yang menarik. Jika korban Kristus tidak sempurna, maka dia harus menderita berulang-ulang sejak dunia diciptakan. Bayangkan betapa mengerikannya hal itu. Kristus harus lahir, hidup, menderita, dan mati berkali-kali sepanjang sejarah manusia. Tetapi kenyataannya dia hanya perlu datang sekali saja karena korbannya benar-benar sempurna. Frasa pada zaman akhir sangat penting. Ini bukan berarti akhir dunia, tetapi puncak dari segala zaman, saat yang tepat dalam rencana Allah untuk mengirim juru selamat. Selama ribuan tahun, Allah mempersiapkan dunia untuk kedatangan Kristus melalui nubuat-nubuat, sistem persembahan, dan janji-janjinya kepada para bapa leluhur. Waktu kedatangan Kristus bukan kebetulan. Dia datang ketika dunia sudah siap, ketika bahasa Yunani menyebar luas sehingga Injil bisa dikomunikasikan. Ketika jalan-jalan Romawi memudahkan perjalanan para misionaris, dan ketika orang-orang sudah lelah dengan agama-agama kosong dan mencari kebenaran sejati. Tujuan kedatangan Kristus sangat jelas, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Kata menghapuskan di sini sangat kuat, bukan sekedar menutupi atau mengabaikan, tapi benar-benar meniadakan. Jadi dosa tidak hanya diampuni, tapi kekuatannya dihancurkan. Seperti penghapus yang menghilangkan tulisan dari papan tulis, Kristus menghapus dosa dari kehidupan kita. Saudaraku, kebenaran ini memberikan kita perspektif yang tepat tentang sejarah. Kita hidup di zaman yang istimewa, zaman setelah Kristus datang dan menyelesaikan karya penebusan. Kita tidak lagi hidup dalam bayangan, seperti orang-orang Perjanjian Lama, tetapi dalam terang yang sesungguhnya. Kita tidak lagi menunggu kedatangan Juru Selamat, tapi merayakan karyanya yang sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memilih waktu yang tepat untuk mengutus Kristus ke dunia. Kami bersyukur hidup di zaman setelah dosa dihapuskan oleh korbannya. Bantu kami menghargai betapa istimewanya zaman ini dan hidup layak sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Pimpinlah kami untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Di dalam nama Yesus yang telah menghapuskan dosa kami berdoa. Amin.